wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Ma'badu. Kami dari kelompok 2, saya Tarik Hakim Dan Muhammad Setiadi. ya. Dengan ini kita kerjakan dalam rangka membuat tugas yang mata kuliahnya diampu oleh dosen Ibu Humairo. Maka izinkan untuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita masuk ke pembahasan, yakni metode eklektik atau yang bisa disebut thoriqoh intiqoiyah. Pengertiannya, metode ini disebut juga dengan thoriqoh intiqoiyah, merupakan salah satu metode untuk mengajarkan bahasa asing karena pentingnya untuk memahami dan menggunakan bahasa dengan baik dan benar yang mencakup 4 keterampilan bahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pendekatan metode eklektik. Metode ini merupakan salah satu metode eklektik yang memanfaatkan kelebihan dari beberapa metode. Pendekatan yang digunakan metode ini adalah pendekatan oral atau makdol syafawi, kemudian menerapkan model drill latihan membaca dan menulis jika siswa dianggap sudah cukup matang dalam kecakapan berbahasa lisan dengan pengucapan yang benar melalui berbagai kegiatan seperti menyimak dan menghafal beberapa kosakata dan ungkapan populer yang diprogramkan. Metode ini biasanya dibimbing oleh instruktur dari penutur asli agar sejak dini siswa terbiasa mendengar pengucapan yang benar untuk kemudian diikuti dan bahkan dihafal, sehingga mereka terbiasa mengucapkan bahasa yang dipelajarinya dengan pengucapan yang benar sesuai yang dicontohkannya penutur asli. Metode ini juga memberikan kesepakatan kepada siswa untuk berlatih membaca setelah kurang lebih 3 bulan mereka belajar bahasa lisan. Tujuan metode eklektik. Menurut Aziz Fahruroji dan Erta Mahyudin mengatakan bahwa tujuan pengajaran yang ingin dicapai dengan metode ini adalah tujuan dari beberapa metode yang dipilih dan digabungkannya dari pernyataan di atas. Bahwasannya metode ini mengharuskan guru mengetahui konsep-konsep metode yang akan digabungkannya tersebut, terutama pada segi tujuan metode tersebut. Tujuan pertama dari metode ini adalah pemahaman bahasa lisan untuk melatih kemampuan berbahasa lisan atau fahmul al-masmu. Maka metode yang digunakan adalah metode sam'iyah safawiyah. Pada tahap ini siswa dilatih untuk menggunakan indera pendengaran untuk menyimak kalimat-kalimat yang baru didengarnya. Tujuan kedua dari metode ini adalah melatih kemampuan berbicara agar bisa berkomunikasi secara lisan atau maharatul kalam. Untuk mencapai tujuan ini siswa dilatih untuk menirukan falafalan yang dicontohkan guru dan benar. Latihan menirukan ungkapan yang disampaikan secara lisan dan berulang-ulang ini diprioritaskan sebelum siswa melihat bentuk tulisannya. Pada tahap ini siswa dilatih untuk menggunakan alat ucapannya untuk menirukan kalimat-kalimat yang baru didengar. Implementasi metode eklektik. Guru menyampaikan kosakata baru dalam kalimat sempurna yang disampaikan secara lisan dengan menggunakan media visual atau audio visual sekaligus atau peragaan dan lain sebagainya. Pada tahap ini siswa mulai fokus mendengarkan kalimat yang asing bagi mereka dengan menggunakan indera pendengaran. Kelebihan dan kekurangan yang akan dibacakan oleh Kang Sari. Ya, kelebihan dan kekurangan metode eklektik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aziz Fahrurozi dan Erta Mahyudin, bahwasannya metode ini bisa menjadi metode yang ideal apabila didukung oleh penguasaan guru secara memadai terhadap berbagai macam metode, sehingga dapat mengambil secara tepat segi-segi kekuatan dari setiap metode dan menyesuaikannya secara proporsional. Sebaliknya, metode ini bisa menjadi metode seadanya atau metode snow guru apabila pemilihannya hanya berdasarkan selera guru atau atas dasar mana yang paling enak dan paling mudah bagi guru. Artinya pemilihan bukan didasarkan pada pertimbangan yang bertanggung jawab. Bila demikian halnya maka yang terjadi adalah ketidakmenentuan. Maksud dan esensi paparan di atas tidak jauh berbeda dengan apa yang diredaksikan oleh Acep Hermawan
bahwasannya penggunaan metode ini nampaknya menuntut adanya guru segala bisa dan energik. Jadi apabila metode ini ingin dikatakan sebagai metode yang ideal, maka diharuskan guru yang mengajarkannya harus berkompeten, segala bisa dan energik, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Acep Hermawan. Dan jika guru yang mengajarkannya tidak memadai atau belum berkompeten, maka dapat dipastikan guru tersebut belum mampu melakukan serangkaian kegiatan mengajar yang begitu banyak dan bervariasi seperti dalam metode eklektik ini. Terakhir, kesimpulan, metode eklektik ini bisa disebut juga dengan metode gabungan dan metode fungsional dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Arab, metode ini dinamakan thariqah intiqaiyah, thariqah mukhtarah, thariqah muzawwijah, dan thariqah taulifiyah. Metode ini lahir sebagai sebuah bentuk usaha penggabungan dari metode yang sudah lahir terdahulu. Kemudian, metode ini tidak dikembangkan berdasarkan teori linguistik dan psikologi tertentu, melainkan berdasarkan asumsi. Metode ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan dari beberapa metode yang dipilih dan digabungkannya, sehingga keterampilan bahasa bisa teramu semua pada metode ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Maaf bila ada kata salah ataupun yang kurang. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.